Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini akan membacakan dan mengomentari berita terkait MBG yang dibagikan saat libur sekolah. Nah, beritanya di Bloomberg Technos ditayangkan pada tanggal 23 Desember hampir jam 3 sore ya. Judulnya, BGN didesak untuk diaudit bagikan MBG saat libur sekolah. Nah, ada ilustrasi gambar dapur, foto beberapa bulan yang lalu. Nah, beritanya begini, Center of Economic and Law Studies, CELIOS, mendesak agar program makan bergizi gratis, MBG, segera diaudit secara menyeluruh. Desakan ini muncul seiring kebijakan pemerintah yang tetap menjalankan MBG saat libur sekolah yang dinilai tidak rasional dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara. Ini kunci berita ya. Jadi sebagaimana pemirsa ketahui kan MBG tetap dibagikan saat libur sekolah dengan berbagai teknisnya. Nah, ini suatu lembaga think tank CELIOS itu mendesak hal ini mengapa MBG itu harus diaudit secara menyeluruh. Ini triggernya, tapi yang diminta diaudit ya keseluruhannya. Nah, dikutip Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menegaskan audit mutlak diperlukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang publik. Ia mempertanyakan manfaat program MBG bagi siswa ketika tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Harus diaudit tentu saja, ujar Huda kepada Bloomberg Technos Selasa 23 Desember. Menurut Huda, besarnya anggaran yang terserap selama libur sekolah patut menjadi perhatian. Nah, ini ya mungkin jadi informasi bagi publik, ini perhitungan dari lembaga think tank CELIOS ini. Hingga Desember 2025 terdapat sekitar 17.555 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi. Dengan asumsi masing-masing SPPG menyalurkan 3.000 porsi per hari, terdapat sekitar 526 juta porsi MBG yang disediakan selama libur sekolah. Jadi 520 juta porsi ini bukan tiap hari ya, total dari liburan itu. Dengan nilai anggaran mencapai 7,9 triliun. Ini perhitungannya CELIOS. Makanya tadi kalau memang ini harus dibantah dengan audit ya, karena kita tidak CELIOS menghitung dari jumlah siswa. Ini memang ada laporannya bahwa sampai dengan Desember itu berapa penerima manfaatnya, maka CELIOS menghitung itu. Ia menilai kebijakan tersebut ironis di tengah kondisi sejumlah daerah yang tengah mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan negara seperti wilayah Sumatera. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan penundaan atau realokasi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Senada dengan Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyu Askar menilai keberlanjutan MBG saat libur sekolah lebih disebabkan oleh kepentingan operasional dapur SPPG yang telah terikat kontrak. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menjaga keuntungan dapur tetap berjalan meski kualitas dan standar gizi sulit diawasi. Nah, ini pernyataan media ya. Media ini juga dari CELIOS ya, tapi jabatan beda dengan si Huda tadi. Kelihatannya ini lebih kepada agar dapur SPPG tetap ngebul karena sudah kontrak. Apalagi ada margin profit yang besar karena makanan dirapel. Sehingga pengawasan kualitas gizi dan pemenuhan angka minimum anggaran menjadi sulit, kata media. Jadi saya komentari sedikit ya. Kira-kira CELIOS yang diwakili oleh Huda kemudian media ini merinci. Karena itu dikirim kan dari pemberitaan, ada yang dikirim, ada yang diambil. Kalau diambil juga berarti kan menimbulkan ongkos pada pihak murid. Kalau dikirim dan dirapel untuk sekali kirim untuk 3 hari, 4 hari, ya bagaimana mengawasinya, berapa nilainya gitu. Belum lagi kalau dikaitkan dengan begitu, kan tidak mungkin seluruhnya makanan masak kan, matang. Sebagian juga bahan mentah. Jadi intinya kan tidak sama di setiap wilayah SPPG, berarti diberi kebebasan. Standarnya dibandingkan dengan ketika diadakan di sekolah kan beda. Kalau di sekolah kan ada pengawasan, ada macam-macam, ada standar yang harus dipenuhi.
Nah, ini dalam perkiraan oleh Chelios dengan dirapel, sebagiannya dikirim atau dengan bentuk diambil, ini makin tidak jelas, sehingga di sini membuka peluang penyelewengan ya. Yang kedua juga, lo ngapain dipaksakan ketika siswa sudah ada di rumah gitu. Kalau dikasih dia saja, ini umpama ya, terus bagaimana orang di rumah yang lain kan? Nah, sementara di sisi lain kata Chelios, sebetulnya ada yang lebih membutuhkan kan di Sumatera yang sedang mengalami bencana ini, jelas-jelas masih terdapat kekurangan-kekurangan. Jadi kalau memang ada duit di sini, mengapa tidak direalokasi ke sana? Semacam itu ya argumennya. Nah, lanjut nih. Ia juga menyoroti potensi kebocoran anggaran dalam implementasi MBG. Menurutnya, jika hak MBG sebesar 10.000 per siswa hanya direalisasikan 6.000, maka terdapat selisih 4.000 per anak per hari. Jadi maksudnya karena dia dirapel, kemudian dikirim dan sebagiannya mentah, ada potensi kan tidak sampai 10.000. Nah, bagaimana mengawasinya kan? Maka terdapat selisih 4.000 per anak per hari. Dengan asumsi 50 juta penerima, potensi dana yang tidak tersalurkan bisa mencapai 200 miliar per hari atau sekitar 2,8 triliun selama 2 pekan libur sekolah. Nah, ini nanti saya akan minta ke Chelios ya, kebetulan saya juga sebagai ekonom berkawan dengan mereka. Ini cara ngitungnya bagaimana, tapi ini masuk akal ya yang diberitakan ini. Perhitungan 200 miliar per hari karena ada 50 juta penerima. Dari mana dapat 50 juta penerima? Ya sudah waktu diinformasikan oleh PBN kita kemarin bahkan sudah 52 juta. Jadi asumsi 50 juta ini waktu dibuat kajian ini masuk akal. Nah, dikalikan dengan jumlah libur, dikalikan dengan harga tadi. Lalu kalau selisih yang diberikan 4.000, maka dapat potensi kerugiannya itu bisa mencapai 2,8 triliun. Nah, selain itu media mengkritik kualitas menu MBG selama liburan yang dinilai didominasi makanan ultra processed food, UPF, dan berada di bawah standar anggaran. Nah, ia juga menyoroti adanya laporan intimidasi terhadap orang tua dan guru agar tidak mengunggah dokumentasi menu MBG meski program tersebut. Nah, ini menurut Chelios kan program itu dibiayai dari pajak rakyat dan berada dalam pengawasan Undang-Undang Pelayanan Publik. Mungkin saya komentari tambahan, kalaupun nggak dari uang rakyat yang secara langsung dari pajak, kan dari utang. Karena duit APBN kan kalau pendapatan nggak cukup kan dapatnya dari utang. Nah, dari sisi pelaksanaan di lapangan, Chelios mempertanyakan logika distribusi MBG saat libur sekolah. Dalam sejumlah kasus, orang tua diminta mengambil MBG ke sekolah atau siswa diminta makan di sekolah yang justru menambah biaya transportasi hingga 20.000 bagi keluarga penerima. Jadi maksudnya kalau mereka datang ke sekolah hanya untuk makan, ya ongkos ke sekolahnya bisa jadi lebih daripada makanan tersebut. Dan bagaimana kalau siswanya tidak mau berangkat, liburan kok kan? Berarti kan juga tidak seluruhnya dimakan. Nah, bagaimana perhitungannya? Intinya ini termasuk program yang saya agak setuju nih dengan Chelios. Ya mengapa sih pada saat liburan juga ada MBG? Gitu. Media menegaskan bahwa MBG tidak sepenuhnya gratis jika dilihat dari efisiensi anggaran. Ia menyebut jika total anggaran 335 triliun dibagi secara tunai, ini untuk 2026 ya, 335 ini setiap warga bisa mendapat sekitar 50.000 per hari. Namun dalam praktik MBG, nilai manfaat yang diterima anak jauh lebih kecil, sementara selisihnya diduga terserap ke biaya operasional dan keuntungan dapur SPPG yang disebut terafiliasi dengan pejabat. Jadi ini melebar nih, dari kasus yang menyolok mata, MBG di saat liburan dibagi, jadi seolah-olah memaksakan agar dapur SPPG tetap ngebul, maksudnya dia perhitungan kontraknya tetap jalan, keuntungan bisa di jalan. Nah, si Chelios minta diaudit ini bukan soal hanya 2,8 triliun tadi ya, tetapi juga ini mungkin menyangkut dengan siapa saja yang memiliki SPPG yang banyak, para pihak mana saja, kemudian suplai kepada SPPG itu untuk beberapa jenis bahan itu mungkin terkonsentrasi kepada beberapa perusahaan atau orang, semacam itu. Intinya diaudit lah ya. Diaudit ini berarti audit forensik, ini nggak hanya audit ada kwitansinya, ada ininya ya, ada pengeluaran, ada penerimaannya, ada tanda tangannya, tetapi
di audit yang lebih luas nih, kalau saya nangkap Celios mengusulkan begitu. Atas berbagai temuan tersebut, Celios kembali menegaskan pentingnya audit independen. Ditambah lagi nih, yang audit harus pihak yang independen terhadap program MBG, terutama saat kebijakan dijalankan di luar masa sekolah, guna memastikan transparansi, efektivitas, dan keadilan penggunaan uang publik. Nah, saya sedikit komentar, kalau kita lihat di medsos, di mana-mana meskipun dari pihak ada info, ada isu, ada rumor, tekanan agar mereka tidak mengunggah, pihak guru, pihak sekolah, orang tua murid, tetapi tetap bocor kan, ada yang mengunggah, ada yang ini. Nah, daripada ini tidak dipastikan kejelasannya, jadi jangan lihat Celiosnya ya, menurut saya Celios ini mengangkat yang terjadi di perbincangan masyarakat ya. Pemerintah nampaknya harus lebih komunikatif, lebih transparan. Kalau terus dipaksakan seperti ini, MBG mungkin memberi manfaat di satu sisi, tapi kemudian menimbulkan ketidakpercayaan yang tinggi, dugaan-dugaan yang melebar kemana-mana, bahwa ini milik siapa, dan mungkin ujungnya bisa menimbulkan keapatisan warga, tidak hanya terhadap MBG, terhadap program-program pemerintah yang lain. Mudah-mudahan kritik, rekomendasi Celios ini diperhatikan pemerintah. Jangan lihat yang Celiosnya saja, tapi ini memang sudah menjadi perbincangan publik dan nampaknya perlu didukung harapan Celios agar ini dilakukan audit.